Yeni ini merupakan pakar gizi kita, gizi dan nutrisi, dan beliau adalah dokter spesialis ya, Teh Yeni ya, di spesialis gizi, juga mengambil gelar dokter di bidang tersebut, dan beliau juga sudah untuk kali ketiganya nih bergabung di Keluarga Pintar, mulai dari kalau nggak salah pernah sesi untuk nutrisi remaja, satu lagi saya lupa inget, dan kali ini Ya, yang lupa. terupdate hari ini adalah tentang nutrisi di masa pandemi. Nah, ini materi paling hot lah ya kalau sekarang bisa dibilang, karena sepertinya berseliweran tuh di sosial media. Betul. Apa yang mesti dimakan pada saat pandemi, gimana cara jaga kesehatan, soal vitamin D, vitamin K, banyak macam-macam. Saya sendiri pusing bacanya Iya, dan iya. nggak tahu mesti lihat yang mana. Nah, alhamdulillah hari ini Bu Dokter Yani sudah bersedia berbagi kembali di forum jadinya Keluarga Pintar ini. Kita akan tanya habis-habisan ke Dokter Yani. Kita akan cari tahu sebenarnya gizi yang benar, nutrisi yang tepat itu selama masa pandemi ini seperti apa sih? Terutama juga kalau kebetulan ada yang isoman ya, ini kan lagi musim-musimnya isoman, kayaknya saya dengar di sana isoman, di sini isoman. Nah, seperti apa sebenarnya nutrisi yang paling tepat juga untuk melindungi diri kita atau menambah imun kita di masa pandemi. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter Yeni, Teh Yeni udah bersedia bergabung berbagi bersama kita semua. Oke, baik. Sebelumnya Bapak dan Ibu, mungkin di sini sudah sebagian besar dari Keluarga Pintar, dari WA grupnya Keluarga Pintar, tapi mungkin juga ada dari luar yang belum pernah sebelumnya join dengan grup Keluarga Pintar. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang Keluarga Pintar, bahwa Keluarga Pintar ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Nih saya sebagai foundernya juga lupa ya berapa tahun yang lalu. Sekitar 4-5 tahun yang lalu. Jadi awalnya namanya Anak Pintar, komunitas Anak Pintar. Jadi sekarang berjalan beriringan lah. Jadi tadinya awalnya kami membentuk sebuah komunitas untuk anak-anak berkegiatan ceritanya. Jadi agar anak-anak nggak cuma main gadget, nggak cuma di rumah gitu ya, agar anak-anak bisa eksplor, orang tua juga bisa saling bersinergi. Namun kemudian kita juga melihat kebutuhan bahwa oh ternyata keluarga juga butuh didampingi, diberikan informasi, edukasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya mengenai berbagai hal yang mendukung perkembangan keluarga yang sehat. Seperti psikologi, kedokteran, dulu juga pernah ada sesi sharing tentang hukum, dan banyak sekali. Jadi kita sudah selama 4 tahun rutin mengadakan sesi sharing. Tadinya mungkin lewat WhatsApp group, seminggu, 2 minggu sekali. Nah sekarang kita pindah ke Zoom karena kebetulan zamannya juga berpindah ke Zoom. Nah, kita mencoba lebih update, nah lebih lebih bisa melihat juga. Hari ini juga sekaligus silaturahmi untuk teman-teman yang sudah lama di Keluarga Pintar ini, jadi bisa saling melihat. Mohon dibuka dong kameranya, saya tuh ngelihat di grup tapi saya nggak tahu mukanya gitu ya. Nah, saya Mbak Putri yang biasa woro-woro di grup, yang biasa nyemprit, yang biasa bilang, sekarang bukan jadwalnya jualan ya. Mohon maaf ya. Tolong ya iklannya hari Senin dan Jumat. Nah, ini saya orangnya. Bersama saya ada Kak Kiki yang kebetulan menjadi host untuk kegiatan ini yang akan mengoperasikan Zoom ini. Di situ ada tulisannya Kiki admin Keluarga Pintar. Nah, beliau juga salah satu admin Keluarga Pintar. Yang lain ada Mbak Anggun, ada Mbak Ane, ada Shirley, kebetulan belum bisa bergabung, nanti mungkin akan menyusul. Oke, baik teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir itu aja ya pengantar dari kami. Kayaknya kalau kepanjangan kurang seru. Waktunya cuma sampai jam 9:30. Bu Dokter juga harus istirahat. Dan Bu Dokter apakah masih isoman, Bu Dokter? Saya masih positif karena saya tenaga kesehatan, jadi harus sampai negatif PCR-nya. Kemarin hari Kamis lalu masih positif, dan mungkin nanti pekan depan baru periksa lagi. Oke, amin, amin. Kita doakan bersama-sama segera negatif ya. Amin. Nah, ini Bu Dokter juga punya pengalaman langsung, jadi nggak akan kata orang, langsung pengalaman, pengetahuan, jadi cukup komplit untuk menjadi narasumber di sesi sharing kali ini. Baik, Bu Dokter Yeni, saya tadi memperkenalkan sedikit, silahkan memperkenalkan diri dan sekaligus memulai sesi ini. Saya
Ya, terima kasih banyak. Sebentar, sebelumnya ada background lagu, boleh dikecilin sedikit? Saya Ini rasanya siapa agak nih yang terbuka? Nah, kekencengan. Nah, ah, Kak Kiki, ini siap? Oke, sip. Sepertinya udah mati. udah mengecil. Punya siapa ya? Iya ya, background siapa ya? Soalnya bukan dari saya. Oh, apa nih saya ya? Sebentar. Bukan dari saya. Coba. Kedengeran ya di sana ya? Iya. Oh, sudah mati. Oh ya, sudah mati. Sudah mati dong. Astagfirullahaladzim. Tahu nggak, itu barusan adalah tadi laptop saya dipakai main oleh anak saya. Oh. Main puzzle. Makanya kok, ya Allah, dari saya. Maafkan ibu-ibu, Sisa-sisa bapak-bapak semua. game online ya, Dok. Geli banget ya. Iya. Lucu Silakan banget. Bu Dokter, kita santai-santai aja ya. Ini karena Iya ya. teman-teman ini sebenarnya udah saling kenal nih di grup. Ya, alhamdulillah. Keren banget ya dengar gimana grup anak pintar. Jadi namanya apa? Sekarang keluarga pintar. Keluarga pintar. Mudah-mudahan. Ya, membangun komunitas ini gitu untuk saling mendukung gitu ya, untuk saling itu ya. Namanya pintar, saya pikir oke. Jadi kita berkeluarga dengan cara yang pintar gitu ya. Keren banget. Amin, Ya. berharapnya begitu, Dok. Saya tuh saya tuh pengajar, saya dosen di Fakultas Kedokteran, dan sekarang saya mengajar gizi medik. Si gizi medik ini sekarang masuk ke Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kalau di Unpad, Ilmu Kesehatan Masyarakat ini masih di bawah Fakultas Kedokteran. Kalau di UI atau universitas yang lain biasanya sudah berpisah fakultas. Nah, jadi memang belakangan kami juga mengadakan satu serial edukasi gitu untuk COVID ini. Memang apa-apanya juga di kita ini tetap harus beranjak dari keluarga gitu ya. Dari keluarga untuk isoman, apalagi nanti bagaimana kalau ada anggota keluarga yang sakit, itu tuh keluarga banget gitu yang harus mulainya dari keluarga, sehingga betul banget, setuju banget bahwa keluarga itu harus pintar itu ya. Keren nih, saya salut lah sama komunitas-komunitas seperti ini, alhamdulillah ya. Terima kasih. Iya, nah kita mulai aja ya. Ya, silakan Dok. Aja dari mungkin semacam gizi dan mungkin obat-obatan atau suplemen yang mestinya kita makan di masa pandemi ini ya. Nah, kan sebenarnya kita inginnya agar selama pandemi ini kita tetap sehat. Kalaupun terinfeksi seperti saya misalnya gitu, tidak menjadi parah. Nah, kalaupun sakit itu bisa segera sembuh kan gitu ya, yang diinginkan. Nah, jadi kalau kurang gizi gitu lah ya, kurang gizi, kurang nutrien, kurang zat gizi, kurang suplemen apapun, maka kita gampang sakit. Tapi kalau kelebihan juga ada masalah yang lain yang menunggu gitu kan ya, yang sebenarnya yang kita makan, baik itu makanan maupun itu obat, itu tetap aja jadi sampah kalau kebanyakan kan gitu. Nah, sampah itu jadi penyakit juga buat kita kan gitu. Nah, jadinya kita tetap harus seimbang. Jadi kita sebut dengan gizi seimbang itu ya karena itu harus seimbang itu. Nah, tinggal seimbang itu kayak gimana? Di mana-mana kalau seimbang tuh susah ya. Ke kanan sedikit kelebihan, ke kiri sedikit kekurangan gitu. Nah, jadi sejarahnya gizi seimbang, runutannya gizi seimbang ini sebenarnya sejak waktu bayi baru lahir ya. Bayi baru lahir kan minumnya ASI tok gitu kan. ASI tok itu komposisinya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada air. Kebanyakan memang air, hampir 90%-nya air. Lebih banyak lemak, ada karbohidratnya juga, laktosa kita sebutnya. Ada jenis karbohidrat yang lain tapi sedikit, kebanyakan laktosa aja, itu karbohidrat yang berasal dari susu, kemudian ada proteinnya. Nah, berikutnya setelah 6 bulan, kita kan sekarang pakai 6 bulan ya, itu yang anak-anak normal. Setelah anak normal, setelah 6 bulan kita beri makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini diberikan untuk
dua hal. Jadi pertama, menambah nutrisi yang sudah nggak cukup dari ASI saja, kan gitu. Tambahin deh sama makanan pendamping ASI. Ya tentunya ini pelan-pelan kan gitu ya, karena dan kedua fungsinya adalah untuk melatih agar si pencernaan ini nanti bisa lepas dari ASI, tinggal makanan yang dari luar semua, nggak pakai makanan yang berasal dari ibunya lagi. Ya. Begitu masuk ke makanan pendamping ASI, maka yang perlu lebih diperbanyak ini juga berdasarkan pengalaman mengelola, merawat bayi gitu kan ya, dari orang tua kita dulu, kemudian diteliti dan akhirnya dikonklusikan, disimpulkan perlahan-lahan jumlah karbohidrat yang perlu dimakan itu ternyata tetap mesti lebih banyak komposisinya nih dibandingin dengan lemak, dibandingkan dengan protein. Karena kenapa? Karena karbohidrat yang kita makan itu karbohidrat itu kira-kira paling sedikit 25%, kira-kira rata-rata 55-60% yang dimakan oleh kita semua yang sudah dewasa lepas dari bayi ini. Kenapa begitu? Karena karbohidrat ini tujuan utamanya adalah memberi energi yang cepat dipakai oleh badan. Gitu kan. Nah, jadi tetap saja perlu karbohidrat, apalagi pada saat COVID ini. Nah, mulai nyambung nih dengan COVID. Jadi si COVID ini adalah penyakit infeksi yang dia cepet banget bikin radang. Radang itu inflamasi ya, kalau sering banget kan ya dapat informasi-informasi tentang COVID ini. Jadi penyakit peradangan, COVID ini penyakit peradangan yang cepat meningkat peradangan itu. Sampai memuncak gitu ya, sampai tinggi sekali. Makin tinggi peradangannya, makin berat peradangan, makin berat sakitnya. Jadi orang-orang yang sampai cepat masuk ke sesak nafas, kemudian masuk ke ventilator, ke ICU, itu karena peradangannya sangat tinggi. Nah, ini memang penyakit peradangan juga. Penyakit peradangan yang berasal dari pernafasan, kan gitu. Ya, virusnya sendiri membuat tubuh kita ini merespon dengan cara membuat peradangan yang tinggi. Nah, gitulah. Sebenarnya peradangan itu maksudnya buat makan virusnya, pokoknya melawan virusnya. Nah, tapi kan makin banyak virusnya, makin tinggi peradangannya. Peradangan sendiri di dalam tubuh yang kita bikin sendiri ini juga mengakibatkan kita yang panas badannya, sakit-sakit badannya, mual, kemudian lemes banget gitu ya, kelelahan yang sangat termasuk sampai akhirnya sesak nafas karena sel-sel paru-paru dan pernafasan kemudian rusak lah gitu ya, ada bengkaknya, ada yang bisa sampai sel-selnya jadi rusak dan seterusnya sampai sesak dan yang parah-parah itu gitu kan. Jadi intinya ini adalah penyakit peradangan yang tinggi, peradangannya itu berat gitu memang. Jadi memang kerasa tuh dirasakan oleh saya dan teman-teman yang merasakannya juga, kan demam terutama ya, kan ini penyakit infeksi. Demam itu tadi itu tuh pertanda bahwa badan kita merespon terhadap virus yang masuk. Demam terutama, kemudian kelelahan, kelelahannya panjang deh. Sampai sekarang ini saya sudah 3 minggu, jadi hari ke-20, 21 kalau nggak salah. Nah ini masih sering kelelahan, jadi siang-siang saya masih suka tidur siang sekarang. Jadi nggak dipaksa gitu ya, biasanya kan terus kerja gitu, ini udah lelah, udah tidur aja, nggak apa-apa, istirahat. Nah itu dia, makanya yang kita kelola dari tubuh kita untuk yang sakit maupun yang mencegah jangan sampai kena terinfeksi COVID ini adalah jangan sampai terjadi infeksi itu masuknya si kuman dalam tubuh kita, terus jangan sampai respon yang terjadi adalah inflamasi ke peradangan yang terlalu tinggi. Nah, karena itu tadi peradangan terlalu tinggi itu bikin badan kita juga nggak sanggup menahannya ya. Jadi tumbang juga kita. Nah, jadi di sisi lain ya itu tadi makanan jadi harus kita kelola dengan baik gitu untuk makan dan termasuk suplemen-suplemen yang harus kita makan. Nah, makanya ketika orang sakit COVID juga diberikan suplemen untuk meredakan peradangan,
untuk mencukupkan energi, karena energi jadi terpakai banget buat penyakit ini, terpakai banget. Nah, sebagian besar turun berat badan selama COVID. Turun berat badan, kemudian si glukosa tadi, glukosa itu yang berasal dari terutama dari karbohidrat yang kita makan. Glukosa tadi harus sedia penuh gitu di dalam pembuluh darah kan. Kalau kita makan karbohidrat, maka karbohidrat ini akan diserap sebagai glukosa. Atau kalau nggak tersedia dari makanan, maka dipaksa untuk keluar. Jadi lemak-lemak dalam tubuh kita, otot-otot dalam tubuh itu dipecah oleh tubuh kita, oleh metabolisme kita, dibuat menjadi gula di glukosa dalam darah kita. Nah, gula-gula itulah yang dipakai segera untuk makan sel, untuk ya itu energi yang tinggi yang sedang dibutuhkan itu memang gitu. Jadi berat badan turun. Nah, di sisi lain juga glukosa ini harus ada selalu di dalam pembuluh darah karena yang paling penting dapat glukosa adalah otak. Jadi otak itu nggak bisa dalam sehari itu paling sedikit sekali harus menerima 100 gram glukosa yang dimakan, yang disediakan untuk otak. Kalau kita semua mungkin pernah nggak ngerasainnya kalau kita hipoglikemi, salah trik kalau bahasa Sundanya, kalau kurang makan, lapar gitu, itu ngelayang gitu ya. Atau jadi agak bego, bego saya bilang. Iya. Jadi tell me, ngobrol agak lemot. Iya, terlemot gitu ya. Apa ya? Benar-benar dok, benar. Jadi bengong gitu ya, kebanyakan kelamaan gitu mikirnya. Nah, si COVID ini ada juga penelitiannya. Dan saya sih ngerasanya memang jadi tell me kena diskusi sama anak-anak gitu ya, sedang kalau ambil masak atau apa gitu. Ambil diskusi, biasanya kita diskusi-diskusi yang agak perlu apalah ya, perlu penalaran lah kira-kira gitu. Ntar anak-anak ngobrol apa gitu. Ngobrol apa sih ini? Lama gitu. Ini ada kesaksian lain yang katanya benar ya, bikin tell me. Iya, benar. Benar ya? Mbak Justin juga yang ngalamin ya. Iya, memang ada tuh beberapa penelitian, paling tidak 30%. 30% dari yang infeksi COVID, yang positif COVID itu mengalami kurang kognitif. Kognitif jadi kurang. Itu baru kognitif ya, yang ke otak kan masalah bawa kognitif. Jadi cara berpikir gitu ya, cara mengolah pikiran, cara mengolah informasi gitu kan, cara berpikir jadi berkurang. Di otak kan macam-macam, nggak hanya kognitif, tapi juga ada emosi, gitu. Ada apa sih indera yang lain gitu ya, ada keseimbangan, ada alat gerak dan seterusnya gitu. Nah, itu juga lumayan terganggu. Jadi emosi juga gampang, apalagi kalau udah lulus gitu kan, udah capek ya. Itu terus udah mending tidur deh. Ntar kalau daripada gitu ya terpancing apa misalnya gitu kecapean, kayak kita juga ya Bapak Ibu kalau di rumah kecapean gitu kan nggak usah deh ada COVID. Kecapean juga udah sering bikin kita emosi kan. Iya, itu salah satu hipoglikemi juga nambah-nambahin gitu kita makin emosi. Terus kelayangan ya, ini yang banyak kalau kelayangan tuh lebih dari 50%. Lebih dari 50% katanya. Jadi kadang-kadang nih tiba-tiba kayak mau jatuh, tiba-tiba kayak gempa gitu. Itu memang ngaruh banget ke kepala gitu ceritanya. Nah, oleh karena itu, balik lagi. Oleh karena itu, banyak peneliti menyarankan agar kita tetap memakan makanan yang seimbang tadi. Seimbang tadi itu dengan proporsi kira-kira karbohidratnya 50-60%. Kemudian lemaknya memang diperbanyak. Sebenarnya biasanya di luar penyakit yang hubungan dengan paru, biasanya lemak itu paling 25-30%. Nah, ini boleh sampai 30% aja. Nah, emang protein itu memang kita nggak terlalu banyak kok perlunya. Nah, jadi 30%, terus makan tadi 40-60% udah hampir. Nah, si protein ini cuma 10-15% itu tinggal sisanya. Protein itu kita butuh banget
tapi jangan banyak-banyak karena efek samping dari makan protein banyak itu lebih banyak lagi, lebih repot lagi buat badan. Itu ceritanya. Buat makan. Di samping itu yang sering kita dengar juga, dan kita baca juga kali ya di broadcast gitu kan, suka kalau COVID atau kita isoman menghindari COVID atau orang yang kontak erat atau semacam itu ya, untuk meningkatkan imunitas maka tambahlah vitamin gitu, suplemen vitamin multivitamin aja yang terdiri dari vitamin B, vitamin C, zinc, seng ya, seng, dan beberapa mineral lain. Gampangnya sih sebenarnya itu jumlahnya nggak perlu terlalu banyak untuk mencegah ya. Untuk mencegah ini jumlahnya nggak terlalu banyak sehingga pakai aja multivitamin dan mineral. Jadi satu jenis gitu yang isinya multivitamin mineral, isinya ada vitamin B, vitamin C, dan cari yang ada sengnya. Seng itu nggak perlu terlalu banyak juga. 10 sampai 15 ada yang cuma 2 gram itu juga cukup kok. Toh kita makannya tiap hari ya, karena yang tinggi-tinggi itu kita makannya nggak boleh tiap hari juga. Gitu. Itu mungkin pertamanya aja, ya Putri. Baik dok, ternyata intinya balik ke karbo lagi ya dok ya. Padahal saya lagi diet karbo dok. Diet karbo itu maksudnya mengurangi karbo ya? Iya. Oh gitu. Ini kenapa? Saya suka tertarik juga gitu orang yang sedang pengen nyobain apa gitu. Nggak terlalu diet lah, mengurangi nasi aja gula, terus lebih banyak ke buah dan sayur gitu dok. Oh gitu. Iya, Masih banyak kok karbonya. Ya masih betul. oke lah ya. Jadi gini juga. Sebenarnya kan kalau kita makan tadi saya sebutkan sampai 50-60% itu nggak berarti satu piring itu setengahnya adalah karbo. Nah, karena sebetulnya di dalam sayuran kita, di dalam buah-buahan kita itu kebanyakan karbo juga isinya. Kemudian ada kita makan apa lagi? Protein nabati itu juga banyak karbonya. Di dalam protein hewani juga tetap ada karbo meskipun sedikit. Jadi kumpulan dari semua karbo-karbo itulah yang 60%. Gampangnya gini, kalau yang saya bilang tadi 50-60%, si karbo itu sebetulnya sepertiga piring. Nah, sisanya buah di luar piring lah ya. Sayurnya sepertiga lagi, terus sisanya berapa? Dan seperenamnya lagi protein hewani dan nabati. Sayur boleh sampai 50% di piring kita ya, dalam wujud makanannya gitu kan. Nah, kalau yang tadi, nah betul juga gini. Jadi pesan saya sebenarnya begini, jangan takut makan karbo ketika kita menghindari COVID atau kita sedang menghadapi COVID, tetapi memang jangan banyak gula. Jadi karbonya ambil karbo yang kompleks. Karbo yang kompleks itu nasi, kita jangan takut makan nasi karena nasi juga masih karbo kompleks. Kemudian sayur buah jelas bagus ya, meskipun buah juga jangan banyak-banyak karena dalam buah gulanya juga banyak. Gitu ceritanya. Nah, buah yang manis kan bisa dok. nah sama gula untuk minum jangan ya. Kalau untuk yang diabetes jelas jangan pakai gula minumannya, jangan pakai gula. Kecuali gula itu untuk bumbu di masakan, itu oke lah ya. Nah juga madu jangan lupa. Madu itu adalah sumber gula yang tinggi. Jadi hati-hati juga meskipun iya madu juga mengandung mineral yang bisa membantu imunitas kita, tapi itu hati-hati karena jadi suka kebablasan ya, karena madu mah nggak apa-apa tuh obat gitu ya, nggak juga gitu ya, kita juga harus tetap seimbang itu mengkonsumsi madu. Nah terutama gini juga, untuk tadi saya jadi teringat ketika Mbak Putri tadi cerita sedang ngurangin karbo gitu ya. Nah ini juga sebenarnya perlu kita pertimbangkan untuk yang berat badannya lebih. Memang itu juga mengakibatkan radang sendiri di badan. Jadi orang yang berat badan lebih karena lemaknya banyak, karena lemak ya, berat badan lebih yang karena lemak, karena ada yang otot kan. Nah, lemak sendiri itu mengakibatkan radang dalam tubuh kita, jadi cenderung hangat badannya. Gitu.
bukan hanya karena banyak lemaknya, maksudnya kayak selimut gitu ya, tapi juga karena si lemak-lemak ini ngeluarin zat-zat yang bikin badan kita selalu dalam keadaan radang dalam tingkat tertentu, dalam grade tertentu gitu. Nah, jadi betul jaga berat badan jangan lebih, karena itu juga termasuk memperberat. Jadi termasuk komorbid untuk COVID adalah obes. Nah, jadi setuju saya sama Mbak Putri, misalnya maksudnya untuk mengurangi lemak dalam tubuh gitu ya, misalnya itu. Saya sih juga untuk kalau sedang mengurangi berat badan, saya juga caranya adalah dengan mengurangi nasi. Tapi jangan enggak nasi. Nanti itu tadi, yang tell me lah, yang rewel lah, yang sensi lah, yang pokoknya gitu deh. Itu berabe. Mengganggu orang Panjang sekitar. ceritanya kalau itu. Oke nih Dok, kayaknya udah banyak banget pertanyaan nih. Kita Iya, langsung 22. saja nih, udah mulai Mangga-mangga. banyak banget nih di grup, Mudah-mudahan. di chat ya Di Dok chat ya. ya, ayo. Ini ada yang kalau vitamin nih sebentar ya. Dok, ada yang nyaranin kalau COVID kurangi karbo dan perbanyak protein katanya. Nah, betulkah demikian? Diklarifikasi lagi nih Dok dari Kak Etiani nih pertanyaannya. Banyak. Kurangi karbo, banyakin protein katanya. Oh ya. Saya juga dapat beberapa broadcast tentang itu gitu ya, tentang kurangi karbo, banyakin protein. Nah, tadi kita udah bahas kenapa kita perlu banyak karbo juga gitu. Karena nanti itu ya. Jadi panjang urusannya. Karena kita butuh energi yang cepat dibakar oleh tubuh. Kita boleh cepat dibakar. Kalau kita tersedia karbo cukup. Karbo itu tadi glukosa yang dalam darah cukup bagus. Nah, kita cepat nih. Jadi nggak gampang tersinggung, nggak emosian, nggak tell me, dan nggak cepat lelah tadi ya. Suka ya nonton yang gini-ginian ya. Kalau aku nggak suka banget. Mohon di mute Bu Josi. Nah, Mama lagi Zoom nih. Ya. Oke. Nah, jadi tadi apa tadi ya? Ya, jadi karena kita butuh energi yang cepat, karena memang lelah ya terasa, kelelahan itu terasa banget. Kita butuh energi yang cepat dan sel-sel kita ini dirancang untuk lebih cepat membakar karbo. Dan tapi betul hati-hati, jangan karbo simpel, jangan karbo sederhana. Karbo sederhana itu gula, jangan lupa madu gitu ya, jangan lupa permen, gula merah, gula putih, susu kental manis, itu semua isinya karbo sederhana. Jadi makanlah karbo yang kompleks, makannya karbo nasi, oke. Atau temannya yang lain deh, gantinya nasi, boleh apa? Ubi mau boleh, ingkong boleh, jagung boleh, kentang boleh gitu ya. Nah, banyakin protein sih yang enggak juga ya. Jadi protein itu nanti kalau kebanyakan juga bikin kita susah. Jadi si metabolisme kita ini berat membakar protein. Banyakin tuh paling banyak protein itu porsinya ya. Kalau porsinya sebenarnya yang normalnya aja deh. Normalnya aja yaitu tadi. Jadi sekitar 1/6 dari porsi makan kita adalah protein. Itu protein hewani, protein nabati, boleh segitu. Kalau nggak ada protein nabati, ganti protein hewani semana boleh. Nggak ada protein hewani, nggak ada, nah ganti protein nabati semua, oke lah kita, nggak apa-apa. Jadi kita butuh karbohidrat kompleks, tambahin protein tadi. Biasanya sih protein selalu, apalagi protein hewani selalu bawa lemak. Apalagi kalau kita pakai gorengnya, nggak apa-apa. Nanti lemak mah datang sendiri, ini ke bawah tuh dari sumber-sumber makanan protein dan yang lainnya, ini biasanya lemak ke bawah sendiri. Gitu. Oke Dok, cukup jelas nih ternyata ya? protein juga 1/6 ya, meskipun 1/6 aja dari piring kita lah gitu ya, biar nggak susah. Karbo karena lebih mudah, terutama karbo kompleks ya. Harus karbo kompleks ya, Bu Eka ya. Ini ada dari Kak Kiki nih. Kalau vitamin C dan vitamin D untuk menjaga imun, batas amannya sampai berapa miligram ya Dok per hari? Oke. Jadi gini, sebetulnya kita punya yang disebut angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi ini diperoleh dari penelitian orang
sehat gitu ya, orang yang sehat. Dibagi-bagi tuh, mulai bayi, balita, anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil, menyusui, itu dibedakan karena masing-masing kebutuhannya beda. Jadi nggak banyak apa tadi vitamin D dan vitamin C ya. Nah, vitamin C itu cuma 90 miligram yang kita butuhkan setiap hari. Vitamin D cuma 30 mikrogram yang kita butuhkan setiap hari. Ini orang dewasa rata-rata ya. Dikit banget ya, Dok. Kecil banget ya. Kecil banget. Nah, jadi Kayaknya. memang vitamin C dan vitamin D dibutuhkan untuk imunitas. Ya, gitu ya. Oke deh, kita tambahin gitu ya dari yang kita butuhkan sehari-hari untuk menambah imunitas ceritanya gitu kan. Sebenarnya gini, idenya menambah imunitas itu kalau terbukti bahwa sebetulnya kita kekurangan. Jadi idealnya kita diperiksa dulu ya vitamin D dalam darah kita berapa, vitamin C dalam darah kita berapa, idealnya kan gitu. Tapi kan nggak mungkin dong ya kita periksa dulu baru di makanan. Jadi dikumpulkanlah gitu caranya. Dikumpulkanlah data-data dari seluruh dunia. Nah, kita mendekati ke kita di Indonesia, kebanyakan orang kekurangan apa enggak gitu. Kalau vitamin C mah termasuk vitamin yang larut dalam air. Jadi kalau kita makan 500 mg gitu kan, itu ya kita pakai sekian miligram, itu kan dimakan 500 ya. Begitu diserap, nggak 500 bisa diserap, cuma sebagian aja. Nah, sebagiannya lagi nggak semuanya bisa dipakai, karena juga butuh jalan dulu ke pembuluh darah, habis itu diserap, yang membutuhkan aja. Jadi tubuh kita tuh kalau butuhnya segitu, segitu aja yang diambil si selnya. Kalau kelebihan nggak akan diambil, dibuang. Kalau dia masih bisa dibuang. Nah, misalnya vitamin C. Vitamin C kan larut air. Jadi dibuang deh ke urin, ke air kencing ya. Jadi dibuang. Nah, kalau vitamin D termasuknya vitamin larut lemak. Jadi vitamin D ini yang tadi kan kita butuhnya berapa? 30 mikrogram sehari. Kecil banget ya. Sedangkan kalau suplemen-suplemen itu paling tidak 300-400 internal unit ya. Terus ada 1000, ada 5000, ada dan seterusnya. Ada 10.000 untuk yang berat. Itu sebetulnya idenya adalah juga kalau terbukti bahwa kita kekurangan vitamin D. Nah, di Indonesia ini beberapa penelitian katanya dengan batas minimalnya itu pakai batas minimal internasional ya. Nah, kalau batas minimal internasional 40-an% baik anak-anak maupun dewasa kita tuh kekurangan vitamin D, katanya gitu. Jangan lupa vitamin D itu berasal dari makanan. Biasanya ikan-ikanan ya, ikan-ikanan, telur sedikit adalah gitu. Jamur shiitake, jamur shiitake itu jamur apa sih? Jamur yang ada kayak payungnya gitu kan ya. Jamur shiitake lumayan mengandung vitamin D, tapi kebanyakan berisinya provitamin D. Jadi harus diaktifkan dengan sinar matahari. Oleh karena itu, kita berjemur untuk mengaktifkan vitamin D yang udah kita peroleh dari makanan. Setelah itu vitamin D baru bisa dipakai untuk badan, untuk pertumbuhan sel, untuk menjaga imunitas, untuk macam-macam, untuk metabolisme kalsium gitu ya, untuk gigi, tulang dan selanjutnya. Nah, jadi sebetulnya sih untuk pencegahan nggak perlu banyak-banyak. Jadi untuk pencegahan 400 aja yang kecil. Kalau mau itu juga. Kalau enggak juga kita belum tentu kekurangan. Jadi nggak perlu tiap hari. Lebih baik pakai sinar matahari untuk mengaktifkan vitamin D yang dalam tubuh kita. Kitanya aja rajin deh makan ikan salmon. Saya sih nggak suka salmon ya. Ikan kembung aja, ikan tongkol. Amis nggak enak lidahnya, nggak cocok. Cocoknya makan lokal. Ikan tongkol saya demen. Cakalang, tongkol, ikan kembung, ikan tuna, ikan salmon, ya, itu termasuk sumber-sumber vitamin D, vitamin D. Jadi sering-sering makan ikan. Ini ke unmute Kak Kiki. Mohon maaf Dok, ini ke unmute Dok. Oh iya, ini. Ya. Ya, jadi ikan juga ada batasnya kok. Karena kita tadi butuhnya nggak banyak-banyak amat ya. Jadi seminggu 2 kali aja ikan laut mah.
Oh, baik. Sebenarnya gitu. Saya Panjang ya? ada obsesi juga kemarin-kemarin makan ikan loh. Ternyata salah juga ya. Seminggu 2 kali aja cukup. Seminggu 2 kali cukup, iya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nggak perlu lari-larian borong vitamin D ya. Kurang vitamin D, betul. Cukup Yang balik lagi sakit konsumsi aja. ikan dan berjemur. Setuju, betul banget. Nah, kemarin juga saya dapat vitamin D, jadi kan saya juga konsul tetap ke dokter internisnya, jadi dokter internis yang pegang saya juga kasih cuma 10 hari gitu vitamin D, dan vitamin D 1000 aja cukup. Oke. Itu juga cukup. Kemudian ada juga vitamin D yang 5000 kan. 5000 itu untuk yang memang pernah diperiksa vitamin D-nya kecil ya, di bawah 12 gitu. Kemudian rendah gitu ya, atau orang yang COVID dan berat itu bisa diberikan di rumah sakit. Tadi yang memberikan cuma rumah sakit. Yang Ada 5.000. ciri-cirinya nggak dok kalau vitamin D-nya rendah? Um, Tampilan fisik atau apa gitu? Jadi kita kalau harus anak-anak cukup kelihatan ya. Kalau orang dewasa ya lebih ke kayak imunitas kurang kayak gitu kan. Tapi ya mesti dibuktikan dengan pemeriksaan darah kalau orang dewasa. Kalau anak kecil tuh yang giginya rapuh, terus bentuk kakinya jadi O gitu ya, itu termasuk ciri-ciri kurang vitamin D. Ya imunitas juga kurang, kulit gampang kena infeksi gitu ya, gampang pilek batuk dan sebagainya. Baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok, banyak nih dok dari Bu Vika. Tadi disebutkan vitamin D atau B ya dok, selain vitamin C dan zinc. Kayaknya vitamin D ya dok ya? Atau B juga butuh? Maksudnya B kita perlu juga nggak gitu ya? Maksudnya? Iya, tadi kan dokter bilang ada disebutkan vitamin D atau B ya dok, selain vitamin C dan zinc. Jadi yang dibutuhkan selain vitamin C dan zinc itu vitamin D atau vitamin B gitu dok. Betul. Iya, betul. Yang kita butuhkan selain vitamin D dan zinc, vitamin C. Vitamin C dan D. Tadi vitamin C dan D yang kita bahas ya. Iya, vitamin yang lain yang kita butuhkan vitamin B dan zinc. Apalagi ya? Ya, zinc. Kalau B berapa porsinya, dok? Itu dia. Jadi B itu kan yang kita butuhkan B banyak, B kompleks. Nah, B kompleks itu termasuk biolog itu ada B1, 2, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12. Ada juga yang meneliti BB yang lain. Tetapi ini banyak banget nih, nggak usah diapalin ya. Males banget ya ngapalinnya. Nah, sebetulnya itu untuk fungsinya untuk metabolisme energi. Jadi kalau kita mau nurunin berat badan atau kita mau memproduksi energi dari makanan yang kita peroleh, memproduksi energi itu dibakarnya di sel kita pakai mitokondria namanya. Si mitokondria itu butuh vitamin B kompleks, B-nya macam-macam. Jadi kita lebih gampang memproduksi energi dari makanan dengan bantuan vitamin B. Hebatnya, di makanan kita, vitamin B itu selalu ada di sumber makanan karbohidrat. Sumber karbohidrat yang biji-bijian ya. Beras, nasi gitu ya. Gandum ada gitu. Biji-bijian deh. Nah, itu ya. Makanya di surah Abasa itu biji-bijian terutama yang dimakan Abasa. Surat berapa 80 ya? 80 ayat 24 sampai 30-an gitu. Ada biji-bijian, ada buah-buahan, ada sayuran, ada air. Apalagi ya? Ada kacang-kacangan kalau saya lupa. Nggak buka lagi. Ya, jadi sumber-sumber yang ada di situ. Nah, jadi clue-cluenya itu agak jelas gitu ya dari alam ini gitu. Yang kita makan, di situ kita butuh makronutrien tadi ya, karbohidrat, protein dan lemak. Mikronutrien, vitamin dan mineralnya ya ada di situ juga. Jadi kita butuh energi dari biji-bijian, yang dibutuhkan dari pembuat energi tubuh kita adalah vitamin B. Vitamin B-nya ada di biji-bijian. Nah, itu. Luar biasa ya. Saya Iya, keren banget. Alam itu memberi banyak ya, alhamdulillah. Luar biasa. Lengkap. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok. Kalau melakukan intermittent fasting bisa naikin imun nggak dok? Katanya ada efek autofaginya. Oke, ya.
Sebenarnya penelitian-penelitian tentang puasa dan menyebabkan terjadinya autofagi itu pada puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu kan 30 hari ya, di 29-30 hari, 1 bulan gitu. Jadi efek-efek tersebut baru muncul, baru bagus gitu, setelah kita melakukannya selama beberapa hari. Jadi bisa dibagi, ada yang membaginya jadi 4 minggu, ada yang membaginya jadi 10 hari, 10 hari, 10 hari. Di 10 hari pertama yang dilakukan oleh tubuh apa gitu, beda-beda nih. 10 hari kedua apa, 10 hari ketiga baru terjadi itu namanya autofagi lah, yang namanya peningkatan imun lah, yang namanya dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita mau meningkatkan imunitas kita dengan berpuasa, kalau Ramadan mah kita mah wajib ya puasa. Kalau mau di luar Ramadan, saya sih lebih menganjurkan puasa sunnah aja. Karena bukannya pengen double-double ya pengen pahala sunnah, pengen jadi langsing, pengen diimun ya. Ini banyak. Jadi niatnya kemana nih gitu ya. Ya nggak gitu juga ya. Tapi lebih betul gitu. Karena puasa sunnah itu dilakukannya pagi setelah fajar sampai maghrib. Jadi badan kita juga metabolismenya itu tergantung peredaran matahari dan bulan. Jadi kalau kita pagi sampai setelah fajar dan sampai maghrib itu adalah masa-masa di saat kita itu diurnal ya. Jadi matahari terang gitu. Pas terang kita nggak makan, makannya cuma di ujung-ujung aja. Sebelum terang dan setelah gelap. Pas setelah gelap. Di malamnya nggak makan juga, minum aja. Gitu. Itu jauh lebih efektif deh. Kalau mau soalnya autofagi gitu ya. Dan saya sih tidak mendukung untuk yang maunya sendiri gitu ya. Jadi nanti berapa jam, terus boleh makan semaunya gitu. Nanti besoknya lagi tambah lagi berapa jam, boleh makan semuanya, itu agak ngacak gitu. Padahal badan kita tuh naturnya tuh nggak ngacak. Badan kita tuh sangat teratur. Tinggal kitanya aja mau nurut sama aturannya alam ini. Sukanya kita maunya sih. Itu juga testimonial. Oke, baik. Berarti kalau puasa sebaiknya standar aja ya dok ya? Standar aja malahan. Puasa sunnah aja. Sunnah aja kalau mau. Oke. Jadi kita mulai puasa nih Bapak dan Ibu nih hari Kamis besok. Ya mulai dari awal lagi ya. Negur saya ini mah. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Ada bagaimana kebutuhan vitamin suplemen untuk anak laki-laki usia 6,5 tahun dan orang tua usia 77 tahun, khususnya selama masa pandemik. Ini kayaknya penghuni rumah nih. Spesifik banget ya. Iya. Sebenarnya vitamin dan mineral itu tergantung berat badan juga ya. Tergantung berat badan juga. Jadi nanti per kilogram berat badan. Tapi betul tergantung usia juga. Jadi kalau anak laki-laki, gampangnya gini aja sih. Ini kan untuk ini ya, untuk pencegahan ya berarti. Jadi pakai multivitamin yang ada di toko-toko aja yang bisa dibeli gitu ya. Mau sebut merek nggak? Boleh dok, sebut merek. Nanti saya tapi saya nggak dibayar, nanti minta bayarin ya. Di merek-merek itu. Kita minta. Bentar lagi di endorse. Minta endorse. Iya. Endorse. Boleh deh, apa ya, 6,5 tahun ya, berarti udah lewat balita. Ada Cerebrofort ya, Cerebrofit atau Cerebrofort ya, saya lupa. Nah, ada Anadex sih bisa dari balita tuh ya, boleh. Atau mau pakai bangsanya emulsion gitu ya, karena Scott emulsion kayak gitu, itu vitamin D dan kalsium isinya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti tinggal cari vitamin C-nya kayak gitu ya. Jadi cari aja, lihat deh. Jadi kita kalau ke toko-toko dan lihat vitamin apa ya, lihat isinya. Itu tadi yang ada. Tapi ya untuk anak ya pakai yang punya untuk anak gitu aja. Nanti untuk lansia di atas 70 ya beliau. Nah, di atas 70 ini memang betul. Jadi pada lansia ini kenapa seringkali perlu suplemen, karena memang si saluran pencernaannya udah
kemampuannya berkurang gitu untuk menyerap vitamin makanan kan. Jadi seringkali butuh suplemen. Cuma masalahnya juga pada orang lansia ini kalau kebanyakan makanan-makanan yang bentuknya obat itu kan juga bikin mual gitu ya, bikin jenuh, bikin dan sebagainya. Jadi cari juga multivitamin aja yang bentuknya nggak terlalu besar. Kalau perlu kalau dewasa, kalau lansia ini tambahannya adalah fish oil ya, omega 3 gitu ya, supaya mengurangi peradangan-peradangan yang setiap hari sih ada aja gitu ya, peradangan dan oksidasi gitu ya. Jadi radikal bebas yang itu juga harus ditekan supaya kalau terjadi peradangan nanti si radikal bebas ini bikin peradangannya tambah hebat. Nah, setiap hari kita selalu ada radikal bebas dalam tubuh kita. Radikal bebas itu kita tekan dengan makan, boleh pakai apa tadi, minyak ikan omega. Boleh sekali sehari aja, sama tadi multivitaminnya juga sekali sehari. Itu cukup. Jangan lupa ya, bukan hanya makan, karena kita juga butuh tadi metabolisme itu berat gitu dalam tubuh kita butuh olahraga ringan gitu buat lansia, jalan aja deh, jalan kaki gitu. Kalau memang nggak sedang di rumah, nggak sedang isoman maksudnya, bisa jalan kaki keluar, atau kalau sedang isoman ya di dalam rumah aja. Dalam rumah senam-senam, bisa banyak YouTube sekarang ya. Sama anak-anak apalagi ya, anak-anak mah kalau sedang isoman tetap keluar gitu ya, lari gitu. Sepeda misalnya yang betul-betul bergerak dan sambil jemur. Jadi anak-anak tetap harusnya diizinkan ya dok ya untuk sekadar bergerak lah ya, kalau apalagi kalau tinggal di kompleks gitu cukup Betul. aman mungkin main sepeda di luar. Kan yang penting kan sebenarnya jaga jarak ya. Jadi ya beredar maksudnya lari, tapi ya jangan ketemu orang. Kalau ketemu juga papasan aja, jangan deket-deket gitu kan ya, jangan ngobrol kelamaan. Lari untuk ya itu tadi ya, itu sangat membantu sih untuk imunitas bergerak itu ya. Jadi anak-anak. Jadi jangan dikekep anaknya ya. Jangan dikekep juga. Izinkan untuk pakailah, pakai masker, kain boleh. Kalau di jalan apalagi kan di udara terbuka ya. Ini pertanyaan berikutnya dok, nih ada banyak, ada 10. Kita sampai setengah 10 ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya akan bacakan sampai pertanyaan sampai pukul setengah 10. Sisanya mungkin nanti via WA aja, kalau dokter ini kebetulan ada waktu bisa ditanyakan, dijawab kembali. Mbak Putri ya? Tadi dari Bu Josi kayaknya ada pertanyaan lanjutan ya, yang bawah itu, yang apialis. Saya belum lihat. Oke. Yang mana tuh? Kak Kiki ada baca di saya nggak muncul? Iya, tadi yang bertanya soal untuk anak 6,5 tahun sama orang tua 77 tahun itu Bu Josi ya. Ya, ini pertanyaan lanjutannya, kalau apialis itu gimana dok buat anak? Terus kalau orang tua apa perlu konsul dengan ini ya, ahli geriatrik? Ya. Oh ya, apialis itu multivitamin ya, bagus juga kok, nggak apa-apa. Sorry, tadi itu bukan Anadix ya. Kalau Anadix itu obat panas. bukan multivitamin ya. Terus kalau orang tua, nah gini, betul. Kalau orang tua itu kompleksitasnya agak mirip-mirip sama anak-anak ya. Kompleksitasnya itu bukan hanya makanan, tapi memang makanan juga paling perlu diperhatikan pada orang tua. Tapi juga itu tadi psikologi, kemudian kemampuan merawat diri sendiri gitu, apa masih bagus. Terus kerentanan jatuh itu harus dilatih gitu, harus didiagnosa juga. Tetapi untuk di masa sekarang ini ya agak susah juga cari tempat, cari konsultasi ke dokter geriatri untuk ke rumah sakit atau ke klinik gitu. Itu entahlah apa ada apa enggak ya kalau di Jakarta ya. Di Bandung rasanya susah deh, karena semua rumah sakit sedang difokusin sama COVID gitu. Kalau bisa pakai telemedicine bagus aja, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau untuk nutrisi sendiri memang harus diperhatikan baik-baik, karena bukan hanya isinya apa, jumlahnya bagaimana, tapi orang tua kadang-kadang giginya udah bermasalah, nafsu makan berkurang kayak gitu. Jalan olahraga juga udah mungkin misalnya gampang capek atau kaki sakit dan sebagainya. Jadi mesti
semua diperhatikan supaya si asupan makanan jadi bagus gitu. Orang tua cukup kompleks ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nursari. Kompleks banget. Dokter kenal nih, Mbak Nursari ya. Enggak. Dok, katanya AKG masih berpegang pada penelitian yang sudah usang katanya. Betul nggak? AKG, angka kecukupan gizi masih berpegang pada penelitian yang udah usang katanya. Gimana tuh dok? Jadi AKG itu diperbarui Mbak Sari ke tiap 4 tahun. Tiap 4 tahun. Yang terakhir tahun 2018. Terakhir 2018 akhir itu terakhir ada AKG baru. Jadi ya sebenarnya masih up to date ya karena setiap 4 tahun diperbaiki. Jadi ada info-info terbaru, ada penelitian terbaru yang akhirnya diperbaiki nih si AKG itu, gitu. Oke. Gitu Mbak Sari. Berarti selalu ada update-nya ya dok. Lagi dok, ini konsultasi pribadi nih kayaknya nih. Saya pribadi minum daily vitamin D 1000 IU itu apa ya? International Unit. Oke. Nah, vitamin C 500 mg yang sudah ada zinc. Karena hari-hari tidak berani keluar rumah, banyak berkeliaran tanpa masker dan WFH. Apakah masih aman dok? Jadi vitamin D-nya 1000 IU, vitamin C-nya 500 mg katanya. Udah ada zinc-nya, aman nggak dok? Aman kayaknya dok ya. Ya itu dia ya. Ini kan ceritanya tentang suplemen ya. Jadi kalau suplemen itu tetap saja suatu bahan yang dimasukin dari luar dimasukin. Bukan bahan alam ya. Artinya dia dipabrikasi, di pabriknya dia butuh zat-zat yang misalnya dia dibikin sebagai tablet gitu kan atau sebagai kapsul. Ada bahan-bahan tambahan kan, ada tambahannya untuk selaputnya, untuk pengerasnya dan seterusnya. Jadi bahkan kalau zat itu sendiri vitamin D-nya atau vitamin C-nya, zinc-nya kebanyakan dalam tubuh itu juga harus dibuang dan diprosesnya oleh tubuh tuh butuh energi sendiri gitu kan, butuh effort sendiri. Nah, oleh karena itu boleh-boleh aja sebenarnya ya vitamin D 1000 ini kan dewasa ya. Vitamin D 1000, vitamin C 500, kemudian sudah ada zinc-nya. Zinc-nya kalau bisa sih di bawah 20 miligram ya sehari. Nah, terus minum yang banyak. Jangan. Kalau minum suplemen gini minum yang banyak dan harus ada olahraga supaya gampang nih ngebuang sisa-sisa tadi itu. Ya nggak usah suplemen ya, nggak usah barang yang dipabrikin ya. Bahan alam aja ada sisa-sisanya harus kita buang dengan gampang gitu ya oleh tubuh. Jadi cara mudah membuang sisa-sisa hasil metabolisme kita adalah dengan minum yang cukup banyak, minum air putih yang banyak ya, dan bergerak. Jadi aktivitas di rumah itu sebenarnya apa ya? Kebaikan buat kita ya kalau kita sibuk banyak cucian lah, banyak rumah kotor ya, berantakan, harus nyapu, harus ngepel dan seterusnya itu cara supaya kita tetap bergerak, selalu bergerak. Jadi kita berbahagia lah mestinya dengan banyak pekerjaan di rumah gitu ya. Tambah aja lagi dengan senam, olahraga pagi gitu ya. Jadi oke, selama kita minum yang banyak dan tetap bergerak, cukup aman, insyaallah. Habis nih pertanyaannya. Dari Bu Yuni, selanjutnya mungkin ya Mbak Put. Mbak Putri di mute. Oh. Bentar. Dari Bu ya, Yuni. Mohon maaf, ini nggak bisa unmute otomatis. Apa bahayanya kalau kelebihan mengkonsumsi vitamin D, misalnya badan sehat tapi konsumsi vitamin D-nya 5.000 gitu dok? Gitu ya. Ya ada yang disebut hipervitaminemisis ya. Jadi kebanyakan vitamin bahaya. Biasanya rata-rata gitu ya. Kebanyakan vitamin itu gejalanya mirip dengan kekurangan. Jadi misalnya apa? Misalnya gampang ya, vitamin C. Vitamin C itu kalau dulu kan kita kenal ya vitamin C itu kekurangan vitamin C itu bikin skorbut. Skorbut itu yang bibirnya pecah-pecah, terus luka-luka di pinggir sini, terus kulitnya jadi rusak. Nah,
itu mah zaman Perang Dunia ya disebutnya skorbut, penyakit yang gitu banget gitu. Karena emang itu kurang banget gitu. Nah, sekarang gampangnya kalau yang sekarang tuh luka-luka di mulut ya, biasanya bentuknya sariawan kah kayak gitu-gitu loh. Kulit jadi kusam atau kering, mengelupas-lupas, itu kekurangan vitamin C. Kelebihannya juga mirip kayak gitu. Jadi sama kulit bisa merah-merah atau mengelupas. Kalau vitamin C ya, kalau vitamin D itu juga jadi masalahnya ke tulang justru. Padahal vitamin D diperlukan untuk menjaga agar tulang tetap baik, tetap sehat. Gitu. Nah, kebanyakan vitamin D masalahnya ke tulang dan ke gigi gitu. Jadi rusak juga kalau kebanyakan. Jadi mirip-mirip antara kelebihan dan kekurangan Mirip-mirip, sebenarnya. Biasanya mirip-mirip ya. Soalnya ada pertanyaan memang nih, apakah gizi seseorang cukup atau kurang bisa dilihat tampilan fisik? Udah terjawab ya Mbak Tata ya? Seperti kalau gizi itu 2 tadi ya. Kalau status gizi ya kita sebutnya. Kalau status gizi kelebihan dan kekurangan, ini kalau untuk vitamin kan ada makronutrien, ada mikronutrien. Mikronutrien itu vitamin dan mineral ya. Kalau khusus kayak misalnya vitamin D kayak gini, ini vitamin. Jadi tanda-tandanya itu tanda-tanda kelebihannya biasanya mirip dengan tanda-tanda kekurangan. Kalau kelebihan dan kekurangan makronutrien itu gampangnya pakai berat badan aja. Jadi makronutrien kan tadi gunanya utamanya adalah menambah energi. Kalau karbohidrat, lemak, dan protein itu kebanyakan, berat badannya lebih. Kalau kekurangan, berat badannya kurang. Oke, baik. Jadi berat badan juga bisa jadi tolak ukur ya dok ya? Justru tolak ukur utama. Justru tolak. Berat badan makronutrien, gizi, status gizi. Kalau badannya kurus tapi perutnya yang gendut gimana dok? Ya. Kayaknya curhat dari sendiri ya. Jadi badan kurus, perutnya gendut, itu macam-macam ya. Mulai dari kalau yang tadi saya sebut tahu busung lapar kan ya, orang yang kurus banget, jadi itu mah kurang gizi buruk ya, gizi buruk, terus perutnya sampai gendut gitu, menggembung, beri-beri itu ya orang yang kurus. Tapi ada yang nggak seburuk itu ya, ada yang kurusnya tuh kurus masih ya langsing gitu ya, berat badannya masih sebenarnya normal-normal, agak di bawah gitu, tapi perutnya gendut. Itu macam-macam juga, bisa karena ada masalah di perut, cacing misalnya gitu, bisa karena apalagi ya, karena otot-ototnya memang tidak terlatih. Nah, jadi bagusnya, sehatnya gitu, orang harusnya kalau langsing itu perutnya nggak gendut. Kenapa? Karena harusnya perutnya jangan banyak lemak, tetapi ototnya kuat. Kalau mau mengurangi lemak di dalam perut juga caranya dengan menguatkan otot di perut. Jadi latihan perut. Kan di situ nggak ada tulang ya, di perut kita nggak ada tulang. Yang ada cuma di belakang, di punggungnya. Dan kecil lagi, tulang belakang itu satu. Gitu. Di situ semua paling longgar dari tubuh kita paling longgar. Jadi kalau ada kelebihan energi tadi dibuat menjadi lemak, tumpuknya di perut. Nah, makanya kalau nambah makanan harus tambah olahraga perut supaya nggak numpuk di perut. Baik dok. Jadi saya yang tersindir ya. Ya, jadi tersindir. Bu, nambah makanan berarti nambah olahraga perut Bu. Iya, betul. Oke, ini dari Bu Hestin nih. Vitamin D ada yang digabung dengan K2 atau MK7. K2 atau MK7 itu untuk apa ya dok ya? MK7 apa ya? Boleh Mbak Hestin ini nggak? Bu Hestin open mic, Bu Hestin? Open mic boleh nggak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Itu teh, saya tuh kalau beli vitamin D, di vitamin D itu suka ada K2, terus MK7 gitu. Nah itu fungsinya apa ya? Tapi kalau K2 vitamin K2 sih ya. Kalau vitamin K2 itu memang berfungsi kayak dia tandemnya gitu. Jadi dia temannya vitamin D dalam metabolisme dalam tubuh kita gitu. Jadi kita memang butuh vitamin D juga, vitamin K2 juga untuk metabolisme vitamin D biar lancar. Kayaknya MK7 itu kayaknya nama lain dari K2 sih. Oh gitu. Cuma pengaruhnya apa ya?
saya kok yang saya sudah pernah ceritakan kan saya nggak bisa naik-naik gitu loh vitamin D-nya. Iya, kan Mbak Esin waktu itu terapi ya, sedang terapi, jadi diperiksa vitamin D-nya gitu ya. Jadi memang dipakai banget nih vitamin D untuk meningkatkan imunitas Mbak Esin lah intinya gitu ya. Udah selesai terapinya, tapi masih dipakai banget gitu si vitamin D ini. K2 sih lebih ke metabolismenya ya Mbak Estin. Jadi kan vitamin D ini gunanya buat metabolisme kalsium. Kalsium gunanya untuk metabolisme otot gitu ya, tulang, gigi kalau masih anak kecil gitu ya. Kalsium itu untuk pergerakan lah di tubuh kita, terutama ya jantung dan seterusnya. Nah, kalsium dibantu vitamin D. Vitamin D untuk berfungsi memerlukan K2 gitu. K2 juga dikit banget ya kita butuhkan. Tapi butuh. Di sayuran hijau juga banyak K2. Oke. Jadi sebenarnya butuhnya juga nggak banyak-banyak banget ya, Dok? Nggak banyak. Namanya disebutnya mikronutrien. Jadi kan sebenarnya kecil banget. Mikrogram, bayangkan mikrogram kita kan berapa puluh kilo, bisa ratus kilo juga. Ini mikrogram aja butuhnya. Iya, baik ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Estin. Ada pertanyaan lagi nih Dok, masih ada nih Dok. Ya. Dok, tadi dikatakan bahwa virus COVID ini penyebab peradangan besar ya. Jadi kalau gemuk bisa memperparah katanya gitu. Betul. Sudah adakah penelitian Dok, apa sebenarnya yang membuat seorang mengalami pemburukan? Tapi ada juga yang bisa sembuh. Iya, itu dia tadi. Jadi kan banyak faktor ya yang menyebabkan kita akhirnya seseorang itu akhirnya ketularan. Banyak faktor yang menyebabkan orang akhirnya udah ketular cepat perburukannya. Ada yang hari itu ketahuan positif, hari itu baru panas, hari itu langsung cepat turun sampai akhirnya nggak ada gitu ya. Nah, saya tadi sebenarnya dari awal ingin menyampaikan juga tentang kita tuh sangat terikat juga dengan sisi psikologis ya, sisi psikologis dan sisi psikologis juga dari hati kita lah gitu ya. Hati kita ini bisa menerimanya gitu kan, membawanya itu kan sangat ngaruh ke psikologis kita. Psikologis kita itu ngaruh juga ke makanan kita dan makanan kita ngaruh juga ke psikologis kita. Itu juga yang membuat seseorang bisa jatuh menjadi lebih berat, lebih parah. Itu sebenarnya kalau mau shortcut lebih ke apa ya? Nggak berani saya ngomongnya. Jadi macam-macam kan ya. Jadi kita kalau status gizinya cukup, baik gitu kan. Tadi kandungan semua makronutrien dan mikronutrien cukup, psikologisnya cukup baik gitu. Dan psikologis ini sangat dipengaruhi oleh hati kita gitu ya. Nah, sebenarnya ada adab untuk menerima penyakit itu ketika kita datang nih penyakitnya berat. Ya COVID itu udah boleh kita anggap berat aja deh gitu. Karena ini itu tadi kan inflamasi yang sangat berat gitu. Bisa jatuh ke inflamasi yang sangat berat. Nah, tapi kita semua, saya pikir kita semua setuju ya bahwa kalau kita kena penyakit itu sebenarnya juga nggak lepas dari izin Allah gitu ya. Untuk siapa yang kena dan siapa yang nggak kena. Gitu. Jadi terima dulu pertama kali gitu. Adabnya adalah terima dulu pertama kali, terima dengan gembira, jangan langsung panik. Karena ini udah banyak banget masalah yang terjadi justru karena paniknya, panik dan cemas. Bahkan yang belum kena penyakit itu udah panik gitu. Panik, ayo beli obat, beli oksigen, beli ini, beli itu, yang sakit malah jadi nggak kebagian. Jadi terima dengan gembira, diucapkan aja gitu ya Allah ya, karena ya Allah yang ngasih gitu penyakitnya dan itu pasti baik gitu. Maksudnya gini, banyaklah ya hikmah-hikmahnya orang sakit COVID tuh ya, jadi bisa di rumah, bisa istirahat loh. Karena biasanya mungkin banyak sekali pekerjaan yang numpuk.
bisa menata diri lebih baik, bisa lebih banyak merenung gitu kan, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, banyak banget lah kebaikannya kalau seseorang pun akhirnya kena COVID. Jadi pertama kali sekali jangan panik dan jangan cemas, baik yang belum ya apalagi yang udah ya yang udah terinfeksi itu cepat banget bikin orang jadi buruk. Dan ini juga terutama dari keluarga ya, dari orang-orang sekitar juga jangan ikut cemas. Cemas orang-orang sekitar itu bikin orang yang sakit juga bikin cepat cemas. Nah itu yang masing-masing kita bisa mengkadernya ya, gimana caranya supaya kita nggak cemas, supaya kita nggak panik begitu menghadapi penyakit ini. Yuk kita menghadapi ini dengan gembira aja sih. Tetap sebuah kebaikan ya, meskipun judulnya penyakit gitu, apa wabah gitu. Harus look at the bright side ya, Dok. Ya, Harus betul. selalu positif. Mungkin berikutnya topik selanjutnya adalah manajemen stres di masa COVID. Itu penting loh, saya masih sepertinya saya baru terpikir tadi. Ini kita bikin sesi bagaimana mengatasi stres di masa COVID ini biar nggak ikut-ikutan panik. Setuju banget. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini ada pertanyaan dari Bu Tata. Nih pertanyaan yang katanya HB rendah itu sama dengan kurang nutrisi. Itu gimana, Dok? Benar atau salah? Iya, Bu Tata, makasih banyak. Saya punya kepercayaan jawabannya iya. Okay. Jadi HB HB-nya rendah, Dok. Rendah ya? Nggak boleh. Ya, jadi sih saya tuh kebetulan, saya mau cerita sedikit aja. Kebetulan saya dari kecil sebenarnya nggak bercita dari dokter. Tapi saya penyakitan. Dari ibu saya itu analis laboratorium, analis kesehatan. Jadi hidupnya sangat tertib gitu ya, apa-apa disiram air panas dulu, ini di pokoknya anak-anak nggak boleh keluar pakai tanpa sepatu dan seterusnya ya. Sangat inilah. Kakak-kakak saya sehat-sehat semua. Kebetulan saya dari balita tuh ya tipes 2 kali, SD kecil itu kelas 3 sakit kuning, bronkitis berapa kali, punya asma pula, alergi, pokoknya semua deh dari yang aneh-aneh sampai yang kecil-kecil gitu. Banyak sekali. Termasuk juga anemia. Anemia juga. Nah, itu kan sebenarnya di luar dari kebersihan ya, mungkin kalau ibu saya lebih ke kebersihan ya yang diutamakan gitu kan. Nah, di luar dari itu ada hal-hal lain juga yang harusnya kita perhatikan gitu kan. Sebetulnya sih anemia itu buat wanita terutama di negara kita ini gede banget. Lebih dari setengahnya kita tuh anemia yang perempuan. Nah, lebih karena tiap bulan keluar darah gitu. Jadi WHO bahkan memberi anjuran, ini nggak hanya wanita aja, bahkan balita juga dan bayi, bayi di bawah 12 bulan. Itu juga banyak yang mengalami anemia. Nah, untuk wanita nih diberikan saran agar minum penambah darah. Penambah darah itu isinya zat besi sama folat 3 bulan berturut-turut setiap hari kalau sedang haid. Seminggu sekali kalau di luar haid. Nah, itu untuk memastikan bahwa kita nggak anemia. Tiap tahun. Jadi dalam setahun itu program 3 bulan. Nah, udah stop tuh. Nanti tahun berikutnya kayak gitu lagi. 3 bulan. Nah, ya, jadi kenapa HB? Kenapa HB menjadi menunjukkan status gizi kita? Karena HB itu nggak semata-mata zat warna merah darah gitu. Tapi dia itu terdiri dari protein juga yang pembuatannya itu melibatkan banyak sekali metabolisme dalam tubuh kita. Banyak sekali metabolisme tubuh kita dalam masalah dalam tubuh kita. Jadi protein paling tidak ya. Ada protein, ada karbo, dan ada zat besi, ada folat, dan ada B12. Jadi nanti dia juga penyerapannya di usus dan seterusnya itu menunjukkan kesehatan gitu dari tubuh kita si HB ini. Jadi saya lebih cenderung untuk menjawabnya dengan iya, bahwa HB ini benar-benar harus kita jaga supaya kita tetap sehat. Itu tuh menunjukkan gitu bahwa kita sehat kalau HB-nya bagus. Makasih Bu Tata. Baik, jadi ternyata HB itu sesuatu ya. Sesuatu ya. Saya baru tahu juga.
Ada pertanyaan ini, kayaknya pertanyaan saya juga nih. Katanya saat COVID gini kan banyak orang nganjurin minum propolis, herbal sauda, madu gitu ya, sifatnya herbal terhadap kebutuhan nutrisi. Nah ini gimana nih dok? Banyak sekali yang menyarankan ini benar apa enggak ya kira-kira? Ya, belum lagi harganya ratusan ribu, juta-juta gitu ya. Lumayan dok. Iya. Jawabannya tuh dari hati banget. Oh iya. Karena kebetulan ada keluarga terpapar kan di saya di Bengkulu dan ya akhirnya konsumsi obat-obatan herbal begini dan lumayan ternyata. Lumayan ya, harganya lumayan ya. Iya, iya. Kami juga jadi di banyak banget yang makan ini deh, makan itu deh, gitu ya. Ya bahkan juga teman-teman dokter juga begitu. Jadi intinya gini, ini adalah bahan-bahan yang sebetulnya dia juga adalah, jadi ada nutrisi itu ada 3, makronutrien, mikronutrien, satu lagi adalah non-nutrien nutrition. Jadi dia nggak termasuk makronutrien, dia nggak termasuk mikronutrien, tapi dia nutrisi gitu. Nah, herbal ini salah satunya. Jadi bangsa propolis itu yang saya tahu dia adalah bagian dari madu ya. Kemudian habatus sauda itu wijen hitam ya. Wijen hitam yang biasanya kalau di pil-pil itu dicampur sama minyak, bisa minyak wijennya sendiri atau minyak zaitun gitu. Kemudian madu gitu ya. Nah, jadi tujuannya seseorang minum madu itu bukan gulanya, tetapi zat yang bisa yang memengaruhi kesehatan. Ya, itu yang disebut non-nutrient nutrition. Nah, artinya gini, ada prioritas gitu. Si badan kita ini memperoleh nutrisi terutama untuk energinya. Jangan sampai kita nyukupin suplemen tapi energi nggak cukup. Nah, itu kan kita tumbang duluan. Energi didapatnya dari makronutrien. Nah, kemudian untuk memperoleh energi dengan baik, mikronutrien perlu dicukupkan. Nah, kalau itu udah cukup, harusnya kita juga cukup sehat. Harusnya kita cukup sehat dan cukup tahan terhadap penyakit. Dilalanya, hebatnya gitu ya, bahan-bahan alam yang mengandung makronutrien, mikronutrien, dia juga mengandung non-nutrien nutrition ini. Zat-zat yang bisa membantu meningkatkan ketahanan tubuh kita. Misalnya apa? Semua ya, bahkan semua. Di ikan tadi, ikan tuh mengandung beta-karotin yang sebenarnya dia ada vitamin A, bisa menjadi vitamin, jadi nutrien, tapi beta-karotin itu sendiri bisa bekerja sebagai non-nutrient nutrition. Ya, dia bisa meningkatkan imunitas. Atau misalnya di mana? Di jeruk lah, di jeruk. Nah, di jeruk juga di kulit-kulit jeruknya itu, di pinggir-pinggirnya itu dia juga mengandung zat-zat yang bisa meningkatkan imunitas kita. Dan seterusnya. Hampir di semua makanan alami kita mengandung non-nutrient nutrition ini. Non-nutrient nutrition ini bekerjanya adalah dengan cara terutama meningkatkan antioksidan. Kenapa kok kita butuh antioksidan tinggi? Nah, rupanya kalau di tubuh kita cukup banyak antioksidan, maka dia akan bekerja untuk meningkatkan sistem imun, satu, dan dia mengurangi kemampuan virus berkembang. Itu penelitiannya seperti itu. Nah, jadi usahanya adalah dengan kenapa ya kok orang kalau minum bahan-bahan ini kelihatannya dia lebih cepat sehat atau lebih tahan terhadap penyakit. Mungkin juga gitu memang berpengaruh. Mungkin sekali memang berpengaruh. Nah, tinggal kita membuat itu tadi skala prioritasnya. Kalau kita makan cukup baik dengan bahan-bahan alam yang cukup, gitu, harusnya udah cukup, nggak usah pakai tambah-tambahan verbal ini lagi. Kemudian kayak belum inilah ya, belum yang mahal-mahal. Misalnya bumbu-bumbu kita ya, jahe, lengkuas, kunyit dan sebagainya. Kita pakai untuk masakan. Itu juga sebenarnya udah cukup untuk menambah itu tadi antioksidan dalam tubuh kita. Kalau mau tambah ini ya oke lah. Cuma kalau orang kena nih sakit, ada juga prioritas obat-obatan. Jadi ada obat-obatan yang harus diprioritaskan, termasuk tadi suplemen nutrisi karena kita tetap butuh.
itu udah banyak yang harus kita makan. Kayak misalnya orang harus dapat antivirus ya, karena nggak semua juga orang kena COVID harus dapat antivirus. Kayak saya juga lama, tapi saya nggak dapat antivirus karena juga saya nggak termasuk sedang berat. Jadi yang antivirus itu sebenarnya lebih ke sedang berat, tergantung klinisnya ya. Nah, itu udah banyak. Kalau orang sampai dapat antivirus yang jenis tertentu itu bisa sehari itu antivirusnya aja 8 biji 2 kali sehari. Jadi 16 udah antivirusnya aja gitu ya, belum lagi suplemennya yang lain. Nah, jadi tambah ini lagi, aduh jangan deh, badannya juga pusing ya, banyak sekali yang harus diladenin gitu. Nah, jadi nanti belakangan aja, jangan didulukan. Dan tentu saja nggak harus, tentu saja jangan sedih kalau kita nggak minum propolis. Sementara orang yang lain minum propolis, apakah dia lebih kuat? Ya mungkin aja, tapi jangan susah, belum tentu banget. Saya sendiri nggak terlalu suka bau. Saya mah bilang tadi saya mah lokal. Baunya agak harum sih, kayak suami saya senang tuh ada yang ngasih, kemudian oh baunya ini floral menurut dia gitu ya. Mesti aduh saya nggak tahan, nggak mau. Jadi saya nggak minum. Habatus sauda juga sama. Kebetulan saya nggak terlalu suka. Ada wangi-wanginya itu yang saya suka. Gitu. Ada beberapa yang malah saya lebih tahan gitu sama misalnya kunyit asam kadang-kadang saya minum gitu, tapi nggak tiap hari juga. Saya juga peneliti kunyit, jadi bahan-bahan ini di hari-hari tertentu dia bagus, dia bisa meningkatkan imunitas, tapi kalau kelamaan dia malah memperburuk. Kayak tadi tuh, jadi kayak kelebihan juga, kayak vitamin-vitamin juga kalau kelebihan jadi malah memperburuk imunitas. Jadi tenang aja, nggak usah beli yang mahal-mahal. Dari sekeliling kita aja cukup. Kalau ada yang ngasih terima aja, jangan apa enggak ya. Benar dong. Ini terkait dengan pertanyaan Bu Wiit nih, bagaimana pandangan terkait obat tradisional tadi ya dok ya? Ya kalau ya. Boleh asal nggak berlebihan ya dok, karena kalau berlebihan juga membahayakan. Jadi gampangnya gini deh, kalau kita masak pakai obat tradisional maksudnya apa ya? Kayak itu jamu-jamuan. Oh ya jamu-jamuan ya, itu kan kita pakai sehari-hari ya. Gampangnya pakai aja buat masakan kita sehari-hari gitu. Kalau misalnya ada ya diminum, tapi betul deh. Jadi kalau penelitian saya tentang kunyit itu kurkuminoid ya, dari kunyit dan temulawak ya. Nah itu dalam 3 hari malah nggak sampai seminggu. 3 hari itu bagus banget untuk meningkatkan sebenarnya untuk memperbaiki sel hati kalau di penelitian saya ya, memperbaiki sel hati. Nanti setelah 3 hari sampai seminggu itu malah memperburuk kalau terus-terusan dimakan. Karena jadi kayak ada akumulasi, jadi seperti ada yaitu memperberat kerja sel. Jadi jangan tiap hari ya semua diminum. Gantian aja atau ya untuk jumlah yang moderate buat kita sih untuk bumbu aja, bumbu itu aman insya Allah. Jadi banyak-banyak masak pakai bumbu ya ibu. Nah iya. Saya ini soal suka takut bumbu. Saya banyak ya, ini ada dari Bunita nih, dokter katanya soal beer brand ya sekarang tuh. Oh keren. Uang itu, itu katanya bisa memperbaiki paru-paru, bener nggak sih dok? Ayo bisa banget. Ya sebenarnya ya kayak meme yang beredar adalah sama aja sama susu sapi pada umumnya ya. Nah, terus susu sapi, nah cuma memang beer brand ini fabrikasinya mungkin bagus ya, jadi rasanya juga enak ya, rasanya tuh nggak amis gitu ya. Ada banyak kan jenis-jenis susu yang ini rasanya begini, rasanya lebih manis, rasanya lebih asin, ada yang amis dan seterusnya. Lebih itu aja sih keutamaannya, kandungannya sama aja, mirip-mirip gitu ya. Nah, kan yang kita butuhkan protein yang tadi ya, kalsium di dalamnya, kemudian sedikit lemak yang dibutuhkan, ada laktosa sedikit. Nah, kalau dari penelitian tadi sebenarnya ya susu itu bagus ya buat terutama buat pertumbuhan, buat anak yang masih tumbuh ya. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan susu itu jauh berbeda bagusnya. Ketahanan tubuhnya, kemudian pertumbuhannya dibandingkan dengan yang anak yang nggak minum susu. Ya susu ASI kemudian disambung, misalnya ASI udah selesai, udah berhenti gitu, udah tahun, terus minum susu selanjutnya gitu. Karena memang susu lumayan bagus untuk memperbaiki imunitas
Jadi ya minum susu yang apa aja sih nggak apa-apa. Ya memang kita cari kualitas ya. Tapi jangan sampai rebutan di pasar sampai hilang gitu ya. Hebat banget ya. Super. Tapi di Indomaret deket sini udah banyak dok, kemarin saya lihat. Oh, udah ada lagi ya. Alhamdulillah. Nemu banyak. Iya, saya waktu sakit juga, ya waktu masih demam gitu ada yang ngirim itu 1 krat gitu. Wow, saya sampai terkagum-kagum gitu ya. Dan yang nggak bisa Dari dimakan mana? semua, set hilang, cepet hilang habis. Baik, ini pertanyaan terakhir dok. Baik. Tentang asam folat katanya. Oh ya, oke. Di mana sih kita bisa ngedapetin asam folat ya? Ya. Sumber asam folat alami maupun suplemen dok. Bagaimana mendapatkan sumber asam folat alami maupun suplemen? Iya. Jadi asam folat itu sebetulnya tergolong dalam vitamin B, vitamin B-an. Tapi namanya memang asam folat, bukan B berapa gitu. Nah, si asam folat ini kalau di suplemen tambah darah, dia diwajibkan ada oleh pemerintah ya, diwajibkan ada zat besi 60 mili ekuivalen retinol ekuivalen namanya gitu ya satuannya gitu. Nah, si apa tadi asam folat itu sekarang dari dulu 250 mikrogram sekarang jadi 400 mikrogram. Itu kalau di suplemen. Kalau di makanan, dia sama seperti sumber vitamin B lain, terutama di kacang-kacangan. Jadi kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang polong-polongan gitu ya. Kedelai juga ada asam folatnya. Jadi sumber-sumber makanannya gampang, kacang-kacangan. Terjawab semuanya ya Bapak dan Ibu ya, banyak banget pertanyaannya nih. Ini salah satu seksi yang sangat aktif. Sampai ngebacainnya. Tapi alhamdulillah banyak pengetahuan baru ya dok. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya kebutuhan gizi kita itu tercukupi ya dok ya dari harusnya bisa beragam sumber-sumber alami lainnya ya. Kalau memang dibutuhkan silahkan ditambahkan suplemen, tapi secukupnya aja teman-teman. Dan nggak usah rebutan merek, nggak usah nyari yang susah-susah ya, dan juga mahal. Tambahan-tambahan untuk yang herbal dan segala macamnya juga harus diperhatikan juga. Ya, betul. Itu dari Dokter Yeni luar biasa sekali. Alhamdulillah, udah kebetulan ditutup Gunung. Jadi tadi ada pertanyaannya, nanti dilanjutkan di grup ya Bunung ya. Apa efek samping dari bumbu masak dok katanya dok. Tadi kayaknya dijelasin sedikit sama Bu Dokter ya. Ada beberapa yang malah memberatkan badan kalau nggak salah ya dok. Terus semuanya, ini sebenarnya kita ada door prize sedikit dok, udah kemalaman ya. Boleh. Jadi saya sediain pertanyaan loh. Teman-teman ada door prize seperti biasa, kami mendapatkan sponsorship dari Ratu Promo, mana ini bosnya? Mantap. Mana dia? Bosnya silakan Ibu sponsor, silakan unmute boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Lagi isoman juga ya? Ya. Lagi isoman nih. Ini dia sponsornya dari Ratu Promo Shop. Boleh berikan satu pertanyaan ya dok ya? Untuk teman-teman ini. Iya dok. Oke. Teman-teman yang menyimak. Kak Kiki mohon untuk dilihat siapa kira-kira yang berhak mendapatkan. Gimana Put? Gimana? Sistem buat door prize-nya gimana? Dikasih pertanyaan sama Bu Dokter, terus? Dikasih pertanyaan sama Bu Dokter, teman-teman nanti jawaban terbaik Bu Dokter yang menentukan ya, jurinya. Terus langsung jawab atau gimana? Di chat atau ngomong? Silakan sebut nama, di unmute, boleh unmute diri sendiri, terus sebut nama, jangan jawab dulu ya. Kalau namanya dipanggil baru jawab, nanti diambil orang. Jawabannya nanti diambil orang nih. Bentar nggak boleh ikutan ya? Betul. Nggak boleh. Sponsor boleh kan? Nggak boleh. Admin nggak boleh, admin. Ada boleh. Nggak boleh. Wah. Silakan. Jadi apa nih hadiahnya? Jadi pengen tahu. Hadiahnya apa Bu sponsor kemarin? Bu sponsor meja. Lupa udah lama banget. Mohon maaf ya, ini acaranya kepending beberapa bulan, jadi hadiahnya ketahan. Hari ini saya sampaikan amanahnya. Oh, meja sudut ya, meja sudut kalau nggak salah. Ada meja sudut dan juga ada hadiah untuk narasumber kita, Dokter ini nanti dikirimkan dok ke
Kali ini untuk door prize dulu deh. Kami persilakan nih Dokter Yeni untuk menyampaikan pertanyaannya. Teman-teman yang mau jawab, mau partisipasi, kasih tanda jempol ya. Nanti kita izinkan siapa untuk menjawab. Kalau pertanyaannya tidak memuaskan, kita ganti ke yang lain. Silakan dok. Oke. Ya, selain makronutrien dan mikronutrien, apalagi yang kita butuhkan dari nutrisi? Hayu. Susah banget nggak? Siapa? Nggak susah dok. Silakan sebut namanya kalau mau jawab. Oke, Silakan. Bu Fafa. Bu Fafa, Bu Hesti. Bu Fafa duluan. Silakan Bu Fafa. Unmute Belum dibuka ya. Bu. Di-unmute Bu. Kak Kiki di-unmute. Sudah di-unmute. Dari Bu Fafa silakan, boleh dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Nutrisi dari herbal. Nutrisi dari herbal gimana Bu Dokter? Apakah Ya, sebenarnya disebutnya non-nutrient nutrition, jadi nutrisi yang bukan nutrien. nutrisi yang Ya. apakah berhak mendapatkan? Belum. Ya deh, boleh deh. Boleh. Bu Fafa. Soalnya Bu Fafa itu saya lihat tadi baru ada 2-3 orang sama admin, Bu Fafa udah masuk loh. Jadi luar biasa antusiasmenya nih, mantap. Iya, Bu Fafa udah di awal udah standby. Peserta jawab juga. Bu Fafa nanti ada di grupnya WA-nya Keluarga Pintar, Bu Fafa? Ada ya? Ada. Nah, nanti hubungin admin ya Bu Fafa ya untuk alamat pengirimannya. Agar kamu tahu kemana. Selamat ya. Selamat ya, terima kasih kepada Ratu Promo Shop yang banyak menjual produk-produk promo. Itu saya bantuin promo. Hebat. Juga Dokter Yeni, ada sedikit bingkisan dari kami, dari Ratu Promo Shop juga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Yeni. Terima kasih banyak teman-teman semua. Alhamdulillah ini kita dapat pengetahuan baru ya buat saya sendiri, pengetahuan baru dan cukup meredakan kebingungan dan kepusingan saya menghadapi banjirnya informasi tentang itu, vitamin itu. Hari ini cukup clear, mudah-mudahan juga teman-teman merasakan seperti itu.